Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong terutama para karyawan, para pekerja untuk mengerti bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan juga tentu tidak hanya itu, tapi untuk anak-anak, terhadap orang tua, kalau kita disuruh, kalau kita diminta bantuan, bagaimana sebenarnya sikap kita. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih anugerah dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Hari ini kami berdoa untuk semua karyawan yang bekerja. Kami berdoa untuk saudara kami di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Engkau menolong mereka ketika mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Tolong semuanya untuk menanggapi firman Tuhan ini dengan sikap hati yang benar, karena inilah firman Tuhan untuk kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tidak biasa ini. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ayat ini biasanya saya baca ketika saya melantik apakah panitia, apakah majelis, atau dalam gereja kami pakai kata pengurus gereja, atau siapa saja.
Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bukanlah orang yang suka curi tulang. Sudah tahu? Ini bukan bicara tentang anjing, tapi orang suka sekali di depan bosnya dia kerja dengan baik, bosnya pergi, dia main handphone. Itu bahayanya. So, lihat ayat yang sebelumnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Itu karyawan kepada bos. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, sudah lihat, itu curi tulang, ya, itu sudah umum, orang semua sudah tahu. Jadi di gereja juga sama. Ya, ketika sedang ada bimbingan rame-rame, itu waktu ada hamba Tuhannya, wah tekun, wah lihat, matanya melotot. Tapi begitu hamba Tuhannya putar video supaya nonton sama-sama, di situ pelajarannya yang sudah dibuat begitu supaya lebih mempermudah dan dianggap lebih cocok untuk kalangan milenial, maka semua ya nanti paling juga lulus, nanti paling juga dibaptis. Itu omongan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dengan baik yang Opa bilang ya. Jadi begitu pendetanya pergi, yang membimbing maka mulai main handphone. Ditegur teman, marah. Ya, kenapa kamu suka usil campur urusan orang lain? Dan di sini inilah sikap hati yang benar. Oh haleluya. Kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, apa juga yang kamu lakukan, bahkan sekedar menyapu, mengepel rumah, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di gereja kami sampai sekarang tidak punya koster. Tidak punya koster kami sampai sekarang. Ada sih seorang bapak muda yang bantu-bantu kami, tapi tidak tahu berapa lama dia bisa bantu kami seperti itu. Udah gonta-ganti orang bantu, tidak ada yang tahan lama. Saya punya pikiran begini, mungkin Tuhan mau supaya semua pemuda-pemudi dan remaja kerja rame-rame, tapi ada yang kerjanya apa? Itu susun tinggi-tinggi. Kami pakai kursi plastik, saudara sekalian yang belum pernah ke gereja kami, pakai kursi plastik, kemudian susun tinggi-tinggi, diseretlah itu, satu bagian bawah patah kakinya. Itu kerja seperti apa? Seperti itu sekalian. Itu kerja berarti apa? Dengan setengah hati, bukan dengan segenap hati. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk tadi saya katakan menyapu, mengepel, atau anak-anak di rumah cuci piring, itu putra saya itu sampai dia selesai S2-nya, karena kami tidak punya pembantu di rumah, maka dia pun masih cuci piring. Waktu dia SMA, sekarang kami tidak punya pembantu. Kenapa? Ngapain mesti punya pembantu? Nah, saya ikut cuci piring, kadang-kadang saya ikut juga nyapu, ngepel. Nah, ibu cuci pakaian, dah saya yang jemur, kemudian apalagi ya, ibu yang setrika, kadang-kadang saya bantu setrika. Tidak ada yang salah, tetapi sikap hati kita lah yang menentukan di mana kita mengatakan bahwa saya mau mengerjakan pekerjaan sesederhana apapun dengan memandang ke atas. Itu yang membuat pekerjaan kita berkualitas, dan lebih dari berkualitas, menyenangkan hati Tuhan. Maka mulai sekarang lebih rajin menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu Tuhan.
supaya apapun yang kita kerjakan itu berjuang untuk kita menyenangkan hati bos yang ada di surga. Karena dia katakan, kalau kita sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan beri kita bonus. Nah, itu yang luar biasa sekalian. Sebentar, selesai ini silakan membaca Ibrani pasal 11 ayat 6. Itu yang membuat hidup kita juga bisa terangkat dari satu level ke level berikutnya. Karena Tuhan mendapati kita itu setiawan, bekerja dengan memandang ke atas kepada Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati manusia, apalagi mencuri tulang. Jangan lakukan itu. Itu sebab bisa tadi dari awal saya katakan, terutama kepada para karyawan yang bekerja. Mungkin sudah operator di kota kami, maksud saya sudah operator saja, tapi Tuhan akan buat engkau meningkat. Saya mau saksikan kepada para pemirsa yang jauh dari kota kami, dari Batam. Sudah begitu banyak anak-anak muda yang tulus hati bekerja, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap, dan beberapa tahun kemudian dia menyelesaikan sarjana S1. Dia kerja siang, malam dia kuliah. Sudah tahu betapa capeknya. Tetapi karena tadi dia tulus hati bekerja, dan kemudian mulai kuliah, dan akhirnya berhasil. Kalau dia sudah S1, dia tidak lagi jadi operator. Ya, dia akan meningkat satu level ke level yang berikutnya lagi. Dasarnya firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan kepada kami semua. Tanamkan di hati kami untuk bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk bos kami atau manusia. Oleh karena itu kami percaya Tuhan akan mengangkat kami dari satu level ke level berikutnya, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.